Hai Sobat UNES, jumpa lagi bersama saya Rosya Gilam Eke Ojak di segmen Profil Prodi. Nah, pada kali ini kita akan membahas prodi mana kira-kira? Ayo coba tebak. Sudah terhubung bersama saya di sini ada bintang tamu yang sangat spesial dari salah satu prodi yang ada di Universitas Negeri Semarang. Ada Bapak Ganis Putra Widanarto selaku Kepala Laboratorium Kurikulum dan Teknologi Pendidikan dari Prodi Teknologi Pendidikan. Halo Bapak Ganis. Halo Sobat UNES, halo Mas Rojak, selamat siang. Selamat siang Bapak. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih Pak. Aktivitasnya lagi ngapain nih Pak kira-kira hari ini Pak? Atau Hari akhir-akhir ini ini, Pak? akhir-akhir ini uh, aktivitas saya sedang mengembangkan sebuah proyek ini yang Wow. semoga bisa goal ini inovasi Hmm. untuk UNES ya nantinya. Kami Hmm. sedang mengembangkan sebuah e-learning untuk pelatihan di tingkat nasional begitu Mas. Wow, hebat sekali nih Bapak Ganis nih ya Pak. Nah, Bapak Ganis ini kan salah satu bisa dibilang dosen ya Pak, dosen yang ada di teknologi pendidikan. Iya Bisa betul. dijelaskan secara singkat nggak Pak? Teknologi pendidikan itu sebenarnya apa sih Pak gitu? Iya. Teknologi pendidikan itu makanan apa gitu ya. Jadi Aduh. memang prodi kami ini memang secara apa ya nama memang bernama teknologi pendidikan. Tapi prodi kami itu asalnya dulu dari prodi yang bernama didaktik kurikulum. Jadi dulu berdiri tahun 1960. Wow, Ketika sudah. ketika itu kami adalah prodi pertama di IKIP Semarang yang jadi cikal bakalnya UNES. Jadi Wah. ya, ini memang mungkin kalau kita bilang ini ya kakek buyutnya prodi-prodi di Iya. UNES gitu ya. Betul Uh, betul betul. ya, dari didaktik kurikulum itu kami menjadi program studi pengembangan kurikulum dan akhirnya sekarang jadi prodi yang bernama program studi teknologi pendidikan. Tapi nama jurusan kami tetap jurusannya adalah kurikulum dan teknologi pendidikan. Nah begitu. Jadi kami sudah berganti nama 3 kali. Kalau kalau orang Jawa itu dulu kan kalau sakit-sakitan harus ganti nama ya. Waduh. Ya, Bener bener bener. uh, Kalau bandel juga harus ganti nama ya Pak kalau iya di orang betul, Jawa itu Pak. iya betul. Nah, ini prodi teknologi pendidikan itu masuknya fakultas FIP ya, Pak, kalau nggak salah. Iya betul sekali. Betul Kenapa sekali. masuknya FIP, Pak? Karena kan teknologi gitu, Pak. Dari nama prodinya aja teknologi pendidikan gitu. Iya, memang banyak yang bertanya-tanya untuk kenapa. Jadi kalau kita melihat di nama di awal teknologi itu mungkin harusnya masuk FT ya. Iya, betul betul. Tapi kami teknologi pendidikan itu adalah intisari dari dulunya didaktik kurikulum yang dipecah menjadi pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan. Jadi teknologi pendidikan itu adalah teknologi-teknologi atau inovasi yang berkaitan dengan cara etika praktis untuk pendidikan dan pembelajaran. Jadi kalau kalau kita sebagai para teknolog pendidikan ini uh, mungkin ruang lingkupnya adalah ke sosial humaniora. Jadi kita ditempatkan di Fakultas Ilmu Pendidikan begitu Mas. Berarti untuk kurikulumnya seperti apa nih, Pak? Kurikulum dari teknologi pendidikan ini, Pak? Nah, kurikulum kita ini beragam. Hmm. Di teknologi pendidikan ini punya konsentrasi. Jadi ada sekitar 2 konsentrasi yang sedang dijalankan di teknologi pendidikan ini. Yang pertama adalah konsentrasi pengembang teknologi pembelajaran dan kedua adalah konsentrasi pengembang kurikulum. Jadi kami punya mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan pengembang teknologi pembelajaran, di antaranya ada sistem pembelajaran berbasis web, ada e-learning, ada animasi komputer pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengembang kurikulum, dan di antaranya adalah mata kuliah terkait dengan inovasi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan kemampuan-kemampuan untuk mengelola atau merancang sebuah kurikulum. Nah, ini spesialisasi di kami, Mas. Berarti nanti untuk lulusan dari teknologi pendidikan ini itu apakah berarti gelarnya pendidikan atau bagaimana nih, Pak, maksudnya?
Ya, betul. Jadi memang Hmm, gelarnya adalah sarjana pendidikan. sarjana pendidikan. Ya, Oh, tapi berfokus pada pengembangan kurikulumnya. pengembangan kurikulum dan pengembang teknologi pembelajaran. Oh, jin, jin, jin. Siap, siap, siap. Nah, kalau berbicara fasilitas nih, Pak, kalau fasilitas yang tersedia di teknologi pendidikan ini apa saja, Pak? Nah, kita bicara tentang laboratorium dulu ya. Nah, jadi Ya, kita siap. punya laboratorium namanya Laboratorium Fotografi dan Sinematografi. Itu Wow. mendukung mata kuliah sinematografi, fotografi, dan ada laboratorium namanya Laboratorium Animasi. Itu mendukung mata-mata kuliah yang eh, berlabel animasi dan mungkin multimedia. Ada juga laboratorium multimedia dan ada laboratorium desain grafis. Itu juga Wow. untuk mendukung mata kuliah yang berkaitan dengan desain grafis. Tapi kami juga punya ruang produksi ya, seperti podcast ya. Kalau mungkin Sobat UNES mau ini ya bekerja sama dengan Iya. kami punya ruang produksi di situ ada radio virtual dan ruang produksi broadcasting. Jadi itu sebagian fasilitas laboratorium, yang lain juga ada perpustakaan. Kami punya koleksi lebih dari 3.000 buku Waduh. untuk satu program studi. Banyak banget. Nah, ya itu sebagian kecil, Mas. Kita Wah, kita nanti sebagian kecil. akan bertambah koleksi bukunya setiap tahun ya. Setiap tahun Oh. mungkin akan bertambah lebih dari 200 buku per tahun, begitu. Nah, kalau misalkan mau masuk teknologi pendidikan ini nih, Pak, ada nggak sih skill khusus atau mungkin kemampuan-kemampuan khusus yang harus dimiliki sama calon-calon yang mau masuk nih, Pak? Ah, Oke, skill khusus apa ya? Saya pikir sama dengan dimasuk di jurusan lain atau prodi lain, tapi secara general kita akan memilih orang yang melek teknologi. Jadi kalau Hmm. uh, mungkin literasi digital, literasi teknologi itu lebih diutamakan, begitu. Berarti prodi teknologi pendidikan ini hampir beririsan sama mungkin dari Fakultas Bahasa dan Seni tadi ya, Pak. Kan mungkin ada desain ataupun bisa juga ke apa namanya tadi yang FT itu yang teknologi pengembangan teknologi gitu ya, Pak. Nah, bisa sekali, dan ya beberapa kali memang kami menjalin kerjasama dengan prodi-prodi yang mirip-mirip begitu, Mas. Benar, 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 benar. Nah, kalau berbicara tentang SDM nih, Pak, sumber daya manusianya yang ada di teknologi pendidikan, dari segi mahasiswanya dulu deh, Pak. Dari segi mahasiswanya dulu. Prestasi mahasiswanya gimana nih, Pak? Atau mungkin bisa diceritakan mahasiswa teknologi pendidikan itu seperti apa gitu, Pak? Ya, mahasiswa teknologi pendidikan ini kalau saya bilang unik, unik dan spesial. Karena ada beberapa cerita mahasiswa yang tidak mau lulus, Mas. Karena karena memang membawa nama prodi untuk kejuaraan-kejuaraan nasional, kejuaraan internasional begitu. Jadi Hmm. beberapa mahasiswa kami memang difasilitasi untuk berkembang melalui prodi kami untuk mengembangkan sisi akademisnya maupun non akademisnya. Jadi kalau untuk lapangan pekerjaan maupun untuk kejuaraan-kejuaraan, ya untuk mahasiswa kami sudah mencapai kejuaraan pada tingkat nasional maupun internasional. Wow. Walaupun berada di posisi kedua, tidak posisi pertama, tapi itu kan merupakan kebanggaan kami ya. Ya, betul sekali itu, Pak. Dan untuk apa tadi ya? Saya bilang untuk bidang-bidang pekerjaan kami memang sudah bekerja sama juga dengan instansi-instansi di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Jadi selama ini banyak mahasiswa kami yang sudah keterima baik itu PNS maupun non PNS di lembaga-lembaga pemerintahan, pengelola pelatihan, pengelola kurikulum, bahkan untuk lembaga-lembaga yang mengelola teknologi pembelajaran begitu. Kalau dari segi dosen atau tenaga pengajarnya bagaimana nih, Pak? Ya, ya kami punya ya, hampir semua dosen ini sudah berkualifikasi magister ya, dan kami Wow. punya ya satu satu profesor
dan 7 doktor ya, 7 dokter di sini, dan lainnya adalah kualifikasinya adalah magister. Dan kami yakin dengan 7 dokter ini mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi akan menjadi profesor ya. Oh iya, benar banget. Betul. Jadi profesor semua nantinya nih, Pak. Amin ya. Oke. Nah, tadi kan fasilitasnya lengkap banget nih, Pak. Ya mungkin bisa dibilang kalau mahasiswanya itu nggak mau lulus ya karena tadi fasilitasnya itu lengkap ya, Pak. Ada studio, ada mungkin buat desain dan sebagainya gitu ya, Pak. Sangat didukung nih. Nah, kalau saya masuk ke prodi teknologi pendidikan ini itu nantinya sebenarnya lulusannya bagaimana, Pak? Atau mungkinkah saya jadi guru atau dosen atau bagaimana? Iya, Mas. Walaupun kami di Fakultas Ilmu Pendidikan, tapi memang banyak sekali pertanyaan dari lulusan teknologi pendidikan ini apakah nantinya jadi guru atau tidak. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa teknologi pendidikan itu memang menyiapkan lulusannya bukan untuk menjadi guru, tapi untuk menjadi pengembang teknologi pembelajaran dan pengembang kurikulum. Jadi kalau kita lihat nih muatan mata kuliah di prodi teknologi pendidikan itu ada technopreneurship, ada multimedia, ada juga mobile learning, pengembangan desain grafis, ada pengembangan kurikulum, dan lain sebagainya. Dan dari situ, berdasarkan pada pengalaman tahun-tahun lalu, lulusan mahasiswa teknologi pendidikan ini, ketika lulus, mereka sudah punya usaha mandiri, Mas. Kalau kita di lingkungan sekitar itu namanya UKM, freelance. UMKM gitu Oh, ya. UMKM. Ya begitu. Oh. Jadi kami memang mengajarkan untuk membuat startup di perkuliahan ya, di semester 5, dan bahkan di semester 5 ke atas itu sudah punya income generating Sudah sendiri punya, dari mahasiswa. iya. Betul. Jadi entah nantinya mau jadi fotografer profesional, entah nanti mau jadi pengembang multimedia, pengembang kurikulum, pengembang sistem informasi, dan bahkan kami juga pada pengembang kurikulum ini, kami juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang mau menerima PPL, di mana ketika PPL kita sudah menyampaikan keilmuan kita yang diajarkan di kampus dan langsung action di tempat PPL, begitu Mas. Berkaitan sama kerjasama tadi nih Pak, mungkin bisa dijelaskan kalau teknologi pendidikan ini sudah menjalin kerjasama sama mana saja gitu Pak? Iya, yang sudah berjalan selama beberapa tahun ya, hampir 11 tahun nih. Kerjasama kami adalah dulu ketika belum ada pembatasan seperti masa sekarang, PPL kami dengan Puskurbuk di Jakarta, dengan Akpol, dengan Akmil, ya, dengan BPSDMD Jawa Tengah, dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dengan BPM TPK, jadi di Jawa Timur, di Surabaya, dan beberapa instansi lain seperti instansi-instansi startup ya untuk non pemerintah ya, untuk startup dan untuk perusahaan-perusahaan digital begitu Mas, kami juga menjalin kerjasama seperti itu untuk proses atau tujuan dari PPL. Di tempat kami namanya PPL, belum PKL karena kami masih PKL, masih mengikuti kurikulum lama. Jadi mungkin ya doakan saja nanti di kurikulum baru kami akan menjadi PKL supaya lebih spesifik lagi praktiknya begitu. Iya, betul. Nah, mungkin dari Pak Ganis ada yang mau ditambahkan lagi nggak Pak mengenai prodi teknologi pendidikan ini, Pak? Ya, ada Mas. Kami punya pusat kajian, Mas. Jadi pusat kajian itu kami punya 2 pusat kajian. Pertama adalah pusat kajian kurikulum dan perubahan sosial. Yang kedua, pusat kajian inovasi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Nah, pusat kajian ini ya adalah sebuah wadah untuk membahas riset-riset maupun membahas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum maupun perubahan sosial, dan yang satunya membahas tentang inovasi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Jadi dari pusat kajian ini kami mengeluarkan atau
menelurkan ide-ide inovasi maupun produk-produk hasil dari ya tadi diskusi ilmiah tadi dari berbagai macam anggota. Jadi Iya. maksudnya berbagai macam anggota itu anggotanya dari dosen maupun mahasiswa. Oh, Itu Mas. berarti berkolaborasi itu ya, Pak? Betul sekali. Oh, Dan dari pusat kajian ini kami banyak kegiatan-kegiatan seperti webinar gratis dan oh, kami juga punya channel YouTube ya, mungkin nanti bisa dicari Laboratorium oh ya. KTP ya untuk melihat apa sih yang dikerjakan dari pusat kajian kami dan pastinya menarik untuk dicermati atau dipelajari nantinya. Begitu Mas. Nah, lalu kalau misalkan kita berbicara masalah alumni nih, Pak. Kita berbicara masalah alumni, ada nggak sih, Pak, cerita sukses dari para alumni yang ada di teknologi pendidikan ini, Pak? Ya, banyak cerita sukses ya. Beberapa waktu lalu kami mengundang alumni untuk bercerita yang satu mereka sudah bekerja di lembaga sertifikasi profesi dan yang satunya lagi sudah bekerja di BPT IKP, BPT IKP Dikbud ya di Provinsi Jawa Tengah. Dan alumni-alumni kami yang lain ya uh, sudah menjadi mungkin kalau kita sebut pejabat gitu ya di kementerian begitu. Jadi Iya, iya. dulu beberapa alumni kami sudah menjadi kepala badan, bahkan ada yang dari alumni kami bekerja di instansi Polri maupun di uh, tadi di Di selain oh, betul di di Akmil Akpol tadi, ada Pak. juga, di Akmil ada Akmil. juga begitu. Oh, Gitu Mas. iya, iya. Nah, mungkin untuk sebelum kita ke penutup nih, Pak, ada nggak sih, Pak, pesan singkat buat para sobat UNES nih? Kan karena sebutan untuk pemirsa ini kan sobat UNES nih, Pak. Oke Mas, hai Sobat UNES, yang pasti uh, apa ya, update terus, subscribe channel ini, podcast UNES, dan cari tahu lebih mendalam lagi tentang teknologi pendidikan, dan kami akan siap berkolaborasi dengan Anda semua, dengan Sobat UNES, baik itu dari akademisi, non-akademisi, maupun adik-adik yang masih di bangku sekolah. Kami sangat terbuka untuk menerima kunjungan dari manapun, dan pastinya akan sangat menarik diskusi dengan kami di program studi teknologi pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ganis atas waktu dan kesempatannya sudah mau terhubung bersama kita di sini nih, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Dan buat Sobat UNES semuanya, jangan lupa saksikan terus podcast UNES yang bisa kamu saksikan di channel YouTube ataupun di Instagram. Dan juga bisa didengarkan di Spotify. Dari saya, Rosiak Ilham, cukup. Sampai jumpa.